Oke, selamat datang di Edik Tutorial. Untuk kali ini saya akan menunjukkan gimana membuat foto HDR ya, dengan 3 frame ataupun lebih sampai 9 frame. Mungkin untuk kali ini saya akan menunjukkan dengan 9 frame. Oke, yang belum tahu foto HDR, coba klik aja di Google. Kita sampel aja ini, kita sudah siapkan sampel-sampelnya foto HDR ataupun juga landscape fotografi, banyak sampel-sampelnya. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Langsung saja kita menuju caranya. Cara pertama harus kita setting dulu di kameranya, di DSLR nya Canon ataupun Nikon sama, ataupun yang lain sama intinya. Untuk yang belum tahu cara settingnya, kita lihat di video ini ada cara settingnya. Kita lihat dulu, yuk. Oke, untuk kali ini kita akan menyeting sebuah kamera DSLR Canon untuk mengambil gambar 3 frame secara bersama, 3 frame sampai dengan 9 frame. Untuk teknik HDR, kita langsung saja ke menu, kita pencet menu, kita geser ke menu ini expo.com, terus AIB, kita buka, kita geser dengan dial shutternya. Kita bisa gunain 3 frame dengan min 2 0 plus 2 ataupun min 1 0 plus 1. Tapi saran saya gunakan yang rentangnya agak panjang seperti ini. Kita juga bisa menggesernya dengan F ya, tombol F. Kita geser-geser, mungkin kita menggunakan frame lebih, 7 frame, 5 frame ataupun 9 frame. Tapi agak repot karena kita harus menggeser ke sini, kita cepret, terus geser ke sini, kita cepret, geser ke sini, kita cepret. Jadinya kurang otomatis. Dikhawatirkan bisa terjadi sag pada kamera walaupun sudah menggunakan tripod. Terus setelah kita atur, kita juga bisa mengaturnya lewat settingan di sini nih, sama saja ya, di AIB setting sama juga. Kita bisa buka kayak gini. Setelah kita buka, kita pakai basican dulu. Setelah kita buka, kita pakai timer sekitar 2 detik lah, biar nggak sag waktu kita mencet shutternya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa masuk ke ML ya. Yang belum tahu ML, silahkan cari di Google, install. Sudah banyak yang bahas ML untuk sebuah DSLR Canon, semacam plugin buat EOS Canon. Ini penampakannya yang belum tahu, Magic Lantern. Ini banyak, itu ada seri-serinya yang bisa dipasang. Kita masuk ke menu ini lagi, ML. Untuk settingan frame-nya untuk HDR, kita masuk ke menu shot di sini nih. Paling atas ini HDR, ini belum aktif, kita aktifin dulu sampai warnanya merah kayak gini. Terus kita bisa atur di sini. Kita klik, cara mengaturnya kita klik tombol picture style, kita klik. Kita bisa atur frame-nya di sini. Misalnya kita pakai 3 frame, 5 frame, 7 frame ataupun 9 frame. Ini pengaturannya kayak gini aja, nggak apa-apa. Bawahnya 1 F saja ya, biar agak halus. Ini untuk 9 frame. Setelah sudah, kita masuk ke menu ini lagi. Tetap sama, kita pakai timer 2 detik. Oke, timer sudah. Terus settingan HDR sudah, 9 frame, 1 EF ya. Kita tinggal lanjut ke klik ke shutternya, kita pencet. Ini satu lagi di sininya, sequence-nya kita atur yang kayak gini saja. Dulu lah kayak gini. Jadi min plus min plus plus. Oke, terima kasih. Ini untuk settingan di kameranya.
untuk setting HDR-nya buat 3 frame sekaligus ataupun 9. Kita kembali lagi ke proses editing. Oke, tadi untuk settingan di Canon di kameranya, kita langsung saja sekarang ke bagian editingnya. Langkah pertama kita download dulu Photomatic, kita install ini Photomatic ya. Kalau yang belum tahu, saya sudah pernah bahas cara download sampai pun installnya. Silahkan dicari saja. Kalau enggak, buka di more di YouTube di bawah ini, di deskripsinya ada, buka, saya sudah sertakan. Terus kita udah siapkan foto 9 frame ini, dari yang paling under sampai paling over ada ini 9 frame ya, 9. Caranya sangat mudah. Kita bisa copy ini semua, kita drag ke Photomatic-nya kayak gini. Kita pilih yang atas saja, karena ini 9 frame, kita klik yang atas, kita oke. Ini ada 9 frame, kita oke. Terus kita klik yang ini supaya noise-nya gak hilang. Terus ini, terus ini yang pakai tripod, ini yang enggak, ini pakai tangan. Tapi kita pakai ini aja biar dikalibrasi lagi sama programnya, biar lebih lurus framenya. Kita klik yang ini, kita oke. Kita tunggu convert-nya, lumayan lama tergantung spek komputernya. Kita tunggu, ini belum selesai. Kita bahas noise baru dulu buat sampel saja. Saya sudah bahas kebetulan cara installnya, deskripsinya di YouTube di bawah, silahkan dibuka cara install pluginnya ini Noisewire Professional. Kayak gini bentuknya. Kita nggak bahas ini, kita cuma mau bahas caranya ngedit HDR foto. Kita sambil nunggu ini sambil selesai, kita tunggu ya. Udah selesai. Ya kayak gini. Bentar. Ini keluar saja nggak apa-apa. Langsung saja kita edit. Kita pilih presetnya ya, presetnya terserah. Ini masalah selera. Ini default. Kita bisa atur selera kita. Pilih yang mana. Ini terlalu detail, nggak bagus. Ini smooth. Saya biasanya pakai yang ini, Pine ini, yang dua ini. Oke, yang dua. Terus kita bisa atur ini keluar, nggak apa-apa. Kita bisa atur di bagian adjustmentnya ini. Kita bisa atur di lightingnya. Kita bisa lihat, kita pakai yang natural saja. Kita pakai natural plus, ini natural normal. Ini agak lumayan halus sih, tapi kurang detail. Kita pakai yang natural, kita bisa atur kontrasnya, detail kontrasnya. Terlalu terang. Kita bisa atur ininya. Ya, terus kita ke bawah, geser. Kita bisa atur smooth high click-nya. Kita lihat perbedaan di langitnya. Ini tampak lebih halus. Kalau di sini tampak lebih HDR, lebih
kelihatan karang gitu. Kita bisa atur temperaturnya, semakin ke kanan semakin kuning-kuningan, semakin kiri semakin natural, semakin sejuk. Ini masalah selera. Mungkin segini terlalu kuning, kurang hijau. Mungkin segini terlalu hijau, ini terlalu hijau langitnya. Ini nggak apa-apa sih, selera. Kita ambil yang tengah-tengahnya, ada hijaunya, ada birunya, biru bukan hijau, biru, terus ada kuningnya, kuning keemas-emasan. Ya segini. Susah di sini, sangat susah menurut saya. Beda-beda tipis. Ya mungkin segini. Ya mungkin segini saja sudah cukup. Tapi kurang hijau. Biru ya segini saja sudah cukup. Ya, terus setelah sudah kita apply. Ntar masih ada yang kurang rasanya. Ini terlalu halus. Oh iya, kebetulan di sini banyak kotorannya noise. Mungkin lensa saya ataupun sensor, kayaknya lensanya kotor. Nanti kita bersihin di Photoshop, kita apply ya. Udah semua ini kita apply. Di prosesnya ada tone mapping. Kita bisa gunain, bisa enggak. Kita juga akan edit di Photoshop sedikit untuk menghilangkan noise. Ya kayak gini. Kita bisa atur di sini juga buat tambah keluar warnanya. Kita bisa atur rate. Ini pengaturan ini cuman warna only, cuman red only, orange only, nggak semuanya. Mungkin kayak gini kita naikin. Yellownya terlalu kuning, jelek. Mungkin segini. Greennya kita naikin supaya keluar warna daunnya. Ini kita nolin aja. Blue terlalu biru. Ya mungkin segini saja udah cukup. Ya udah cukup. Purple. Sebenarnya kita bisa atur di Lightroom ya. Lebih bagus di Lightroom daripada di sini. Tapi kebetulan punya saya belum tak install lagi. Kita down. Selesai. Terus kita save as. Kita pilih yang TIFF ini yang 16 supaya filenya lebih besar. Kita beri nama HDR1. Kita save. Kita tunggu. Lumayan lama, filenya besar. Udah. Ataupun kita bisa save final image, sama saja sih. Udah kita save tadi. Kita ini keluar dulu, nggak apa-apa. Ya, kita masuk ke folder tadi ini. Nah ini dia HDR1. Kita lihat previewnya dulu.
ini. Coba lihat, ini sebelumnya, ini before, ini after. Sorry, ini after, ini before. Ini yang foto normalnya ini. Ya. Perbedaannya jauh. Ini lebih high, dinaminya lebih keluar. Ini foto afternya. Ini after, ini before. Ini after, ini before. Beda jauh. Setelah ini, kalau yang punya Lightroom, kita bisa masukkan ke Lightroom untuk pengaturan saturasi warnanya sama cahayanya. Tapi kebetulan saya belum tak install lagi Lightroomnya, jadi kita langsung edit di Photoshop saja. Bisa drag ini ke Photoshop. Ya, di sini ini ada vignette-nya dikit, nggak apa-apa lah, kita crop bisa. Kita bisa duplikat layar dulu. Kita bisa atur groove juga, ataupun color balance sama saja. Kita coba atur groove sedikit biar agak keluar warnanya. Ini masalah selera saja ya, kalau sudah cukup sudah nggak apa-apa. Ini cuman supaya warnanya keluar dikit. Bisa atur juga kalau color balance mana nih. Atur sesuka hati saja nggak apa-apa. Ini masalahnya selera, juga mata kita harus peka, harus dilatih untuk melihat foto-foto HDR supaya bisa terbiasa. Oke, sudah. Bedanya dikit lah. Terus kita bisa masuk ke tadi yang saya ngomongin. Ini kalau kita zoom, itunya keluar, noise-nya pasti keluar dikit. Noise-nya keluar. Ini banyak noise-nya. Kita zoom out lagi. Kita masuk ke filter, kita klik di background copy dulu, kita masuk ke filter, terus kita masuk ke Noiseware. Ini plugin kita harus install dulu ya, harus install dulu. Bawaan Photoshop nggak ada, kita install dulu. Ini khusus menghilangkan noise. Bisa geser-geser, lihat noise-nya nih banyak banget. Kita bisa atur ke kiri, noise-nya keluar, ke kanan noise-nya hilang. Jangan terlalu banyak, detailnya nggak kelihatan kalau terlalu banyak. Terus ini kita juga bisa naikin, cerahannya kita naikin.
zoom lagi. Oke, sudah lumayan cukup. Ini after, ini before, ini sebelum, ini sesudah, sebelum ini sesudah. Kita bisa naikin lagi supaya nggak noise. Ini sebelum, sorry ini sesudah, ini sebelum. Kita oke. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Mungkin terlalu halus ya, kita bisa atur lagi, kita bisa atur lagi kalau belum pas. Ini buat sampel. Terus biasa untuk ngilangin yang bintik-bintik hitam ini, kita menggunakan menu ini biasa. Zoom. Oke, sudah selesai. Kita lihat apa namanya sebelumnya, ini sebelumnya, terus ini sesudahnya. Ini perbedaannya setelah pakai noiseware sama tidak. Ini untuk masalah ini kita bisa crop sedikit aja, ini mungkin. Tapi kurang bagus, nggak apa-apa. Terima kasih sudah melihat tutorial kali ini. Tunggu tutorial dari saya selanjutnya. Terima kasih, wassalam. Saya save dulu. Sorry, saya save dulu. Kayak selesai, ini dia. Ini dia penampakannya. Ini before, ini after. Ya, terima kasih untuk tutorial kali ini. Sudah selesai, cukup sekian dari saya, Edik Tutorial. Tunggu tutorial dari saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.